Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muammar Musoneb dan teman saya Hima Lailatul Hasanah. Kami mahasiswa program studi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 7 Inaifas Kencong Jember. Kami akan membahas sedikit tentang tugas perkembangan anak dan remaja, yang mata kuliah yang diampu oleh Ibu Ora Gores Uke MPD. Untuk yang pertama yaitu tugas perkembangan anak. Itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu belajar berjalan. Biasanya ini terjadi pada usia anak ketika umur 9 sampai 15 bulan. Untuk yang kedua yaitu belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan, makanan, dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Yang ketiga, belajar berbicara untuk mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantara suara itu. Yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar untuk memberikan pendidikan kepada anak. Yaitu setiap kali mau buang air kecil atau buang air besar, bawalah anak ke WC tanpa banyak memberi penerangan yang banyak kepada mereka. Yang kelima yaitu belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Melalui pengamatan, anak dapat melihat tingkah laku, bentuk fisik, dan pakaian yang berbeda. Yang keenam yaitu mencapai kestabilan jasmani. Yang ketujuh, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Untuk yang kedelapan, belajar mengadakan hubungan sosial, hubungan emosional antar orang tua, saudara, dan orang lain. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikapnya di kemudian hari, apakah itu anak introvert atau ekstrovert dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu belajar mengadakan hubungan baik, yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik, sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Karena hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Di sini saya akan melanjut apa yang telah dipaparkan oleh Mas Muammar Musoneb tentang tugas perkembangan anak dan tugas perkembangan remaja. Jadi untuk tugas-tugas perkembangan remaja di sini adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Nah, perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyelesaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang telah atau yang akan dihadapi oleh si anak tersebut. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami oleh remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku yang lainnya. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Nah, hal ini banyak sekali dialami oleh para remaja. Nah, di sini bagian atau beberapa kelompok dari tugas perkembangan yang pada anak remaja, yaitu pada perkembangan remaja, yaitu yang pertama menerima keadaan jasmani. Nah, maksud daripada menerima keadaan jasmani ini yaitu anak bertumbuh cepat atau anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Nah, di sini yaitu pada periode
pra remaja atau periode pubertas. Nggih. Terus pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap. Nah, sikap dan citra dirinya. Nah, mereka memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Nah, maka mereka sering membandingkan dirinya dan teman-temannya. Dalam hal ini akan memberikan rasa cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman sebayanya yang dibandingkan itu. Pada masa remaja ini semakin berkurang dan mereka mulai menerima kondisi jasmaninya serta memelihara dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Nah, yang kedua yaitu memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya atau lawan jenisnya. Nah, di sini kematangan seksual yang dicapai sejak masa remaja itu mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial terutama pada atau dalam dengan lawan jenisnya. Nah, di sini remaja itu diharapkan bisa mencapai dan mendapatkan teman baru yang berlainan jenis. Nah, mereka ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis ataupun sesama jenis agar merasa dibutuhkan dan dihargai. Nah, kematangan fisik dan psikis banyak mempengaruhi penerimaan teman-teman sekelompok remaja tersebut dalam pergaulannya. Nah, tanpa menerima teman sebaya, dia akan mengalami berbagai gangguan perkembangan psikis dan sosialnya, seperti membentuk geng sendiri teman itu atau kelompok. Biasanya itu dinamakan geng dan yang berperilaku mengganggu masyarakat. Nah, itu bisa menjadi sebuah patologi bagi masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Di sini sejak masa puber apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai laki-laki atau wanita. Nah, pada mereka seharusnya menerima kondisinya dengan penuh tanggung jawab. Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan, sedangkan remaja wanita harus bersifat feminim. Nah, di sini memikirkan remaja wanita itu harus memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan wanita atau rumah tangga dan pola asuh anak, seperti itu. Lalu yang keempat, mendapatkan kebebasan emosional. Nah, dari orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitar atau yang lainnya. Nah, di sini bebas dari ketergantungan emosional merupakan tugas perkembangan paling penting yang dihadapi oleh remaja. Apabila memiliki atau tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemui berbagai kerusakan atau kesukaran dalam masa dewasa, tidak bisa membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang dipilihnya atau ditempuhnya. Lalu di sini yang kelima, dapat mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, di masa remaja ini banyak remaja yang sudah berpikir akan hal ekonomi. Nah, tugas-tugas lainnya yaitu kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Banyak yang sudah dilakukan oleh remaja, mereka ingin berdiri sendiri masalah ekonomi karena sudah merasa saya sudah besar, malu untuk meminta uang, saya bisa mendapatkan uang sendiri. Sekarang sudah banyak pekerjaan
yang bisa dilakukan oleh masa-masa remaja. Nah, di sini kesanggupan untuk mencakup dua tugas ini yaitu mencari sumber keuangan atau pemasukan tadi. Mereka akan mencari sumber keuangan dan pemasukan tanpa meminta kepada orang tua, seperti jualan online itu sudah banyak dilakukan oleh masa remaja, terus membantu orang tua atau membantu orang lain yang bisa mendapatkan upah. Nah, yang kedua, mengelola keuangan. Nah, di sini meskipun kita tidak bekerja, tetapi kita bisa mengelola keuangan itu. Dengan cara apa? Seperti kita mendapatkan uang saku dari orang tua kita. Nah, kita sisihkan berapa persennya, 5.000, terus yang 2.000 itu ditabungkan, dibuat masa-masa yang akan mendatang, akan dibuat membeli atau mencapai kebutuhan yang diinginkan. Lalu yang keenam yaitu memperoleh nilai-nilai dan filsafat hidup. Nah, di sini sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarganya, dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Banyak sekarang remaja, masalah organisasi ini, keagamaan ini begini, saya ingin ikut ini, organisasi ini, dimana yang banyak mereka suka bersolawat, terus ada yang gerumbulan, saya memilih organisasi keagamaan apa meskipun bukan keagamaan yang lainnya, seperti itu. Para remaja di sini memang dihadapkan memiliki pola pikir, sikap, perasaan, dan perilaku yang menuntut atau yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Nah, dengan demikian mereka memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung, tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah, pada akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sini anak remaja itu akan berpikir dua kali atau berpikir lagi agar mereka itu benar-benar di lingkungan yang aman untuk dirinya gitu. Mereka banyak berpikir akan hal ini. Tetapi banyak juga yang mereka remaja-remaja yang mengikuti kelompok-kelompok yang mungkin membawa efek atau arus yang negatif dalam kehidupannya. Baik, itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang bisa dipertanyakan, silakan nanti ditanyakan, bisa di bawah di kolom komentar kami atau di presentase atau di Google Classroom yang akan kami share link ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.